Ya, shalom saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada, kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus tercurah dalam kehidupan saudara. Pada video kali ini saya merespon mengenai alasan yang dibuat oleh para penentang Tritunggal untuk menentang konsep Tritunggal. Saya menganggap bahwa alasan itu mereka buat-buat dan sungguh alasan yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena alasan yang mereka buat itu jika diterapkan pada agama mereka atau ajaran mereka, mereka pun juga harus menentang agama atau ajaran mereka. Nah, alasan-alasan itu mereka anggap sebagai bukti bahwa Tritunggal itu salah. Mereka menyebutkan sebagai bukti-bukti kesalahan Tritunggal. Dan di sini saya akan jawab bahwa alasan-alasan itu kalau dipakai, mereka pun juga harus menolak ajaran-ajaran aliran mereka maupun agama mereka. Apa alasan yang pertama mereka pakai sebagai bukti kesalahan Tritunggal? Yang pertama, Tritunggal pasti salah. Buktinya adalah sampai sekarang masih diperdebatkan. Artinya ajaran Tritunggal itu menurut mereka masih membingungkan dan belum selesai. Contoh yang mengatakan gini adalah Menahem Ali, Yonatan Nandar, Bamtri, Suma, bahkan Joshua Tewuh juga. Lalu juga orang-orang di Geraha Mualaf, orang-orang di Mualaf Center Hagia Sophia yang memberi gelar kristolog nasional maupun internasional, bahkan kristolog alam baka. Kalau standar kebenaran itu jika suatu hal diterima semua orang dan tidak diperdebatkan, maka dalam ketuhanan agama Islam pun juga belum selesai diperdebatkan sampai sekarang. Apakah kalau demikian ketuhanan Islam pun juga salah karena masih diperdebatkan? Contohnya, sampai sekarang Tuhan punya tangan atau tidak punya tangan saja itu belum selesai diperdebatkan. Masih berdebat, masih saling menyalahkan. Sampai sekarang Tuhan itu ada di mana? Apakah duduk di arsy atau tidak di mana-mana atau hadir di mana-mana? Itu pun juga belum selesai diperdebatkan oleh teman-teman kita yang Muslim. Sampai sekarang masalah kalam Allah. Kalam Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan, kekal atau tidak kekal, itu masih diperdebatkan, bahkan pernah sampai bunuh-bunuhan gara-gara hal-hal tersebut. Kalau bukti Tritunggal itu salah karena masih diperdebatkan dan belum selesai, apakah kalau demikian konsep ketuhanan Islam juga masih salah karena masih diperdebatkan? Nah, inilah kenapa saya anggap bahwa alasan ini adalah alasan yang dibuat-buat, hanya tujuannya menyerang saja. Tapi mereka tidak sadar bahwa serangan itu bisa berbalik kepada diri mereka sendiri. Lalu alasan yang kedua yang mereka gunakan sebagai bukti bahwa Tritunggal itu pasti salah adalah tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab. Itu saya katakan alasan yang dibuat-buat, karena yang ada dalam Alkitab pun mereka tidak mau terima. Misalnya pengakuan Yesus itu anak Allah, Yesus itu juru selamat, arti Mesias itulah yang diurapi, yang dipilih untuk sebagai penyelamat umatnya. Itu jelas-jelas ada, saja ditolak. Tetapi kemudian yang untuk Tritunggal itu mereka menolak, alasannya tidak ada dalam Alkitab. Karena ada atau tidak dalam Alkitab, sesungguhnya mereka menolak. Nah, untuk menjawab golongan-golongan yang menggunakan alasan ini sebagai bukti bahwa Tritunggal itu salah, saya akan jawab demikian. Untuk golongan Islam, di dalam Al-Quran juga tidak ada kata tauhid. Apakah tauhid itu berarti salah? Karena tidak ada kata-kata tauhid dalam Al-Quran.
saudara cari sampai akhir zaman, kiamat, tidak akan ketemu kata tauhid di dalam Quran. Dan untuk saksi Yehova, tidak ada ayat yang mengatakan Yesus itu Mikael. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Yesus itulah Mikael yang hidup miliaran tahun bersama-sama dengan Bapa sebelum diciptakan segala sesuatu? Ada nggak ayat yang mengatakan demikian? Tidak ada. Kalau gitu doktrin saksi Yehova harus salah dong. Ada nggak ayatnya bahwa kamulah saksi-saksiku, itu adalah organisasi Yehova yang didirikan pada abad 19? Ada nggak ayatnya yang merujuk itu? Bukankah itu hanya klaim sepihak saja? Tapi ayat yang jelas mengatakan bahwa kamulah saksi-saksiku, firman Yehova. Yang dimaksud kamu itu adalah organisasi saksi Yehova. Itu ayatnya di mana? Tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Kalau begitu doktrin saksi Yehova harus gugur. Malah tidak ada kepastian bahwa saksiku yang dimaksud adalah organisasi Yehova, artinya saksi Yehova pun juga harus bubar. Lalu buat Yahudi, tidak ada ayat yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Yahweh dan harus diganti dengan Adonai dan Hashem. Ayatnya mana coba? Tapi doktrinnya Yahudi sampai sekarang, mereka ketika menemukan kata Yod, He, Waw, He, mereka tidak mengucapkan itu diganti dengan Adonai atau Hashem. Atau Kurios kalau dalam bahasa Yunani. Ada nggak ayatnya yang mengatakan, hai kaum Yahudi, umatku Israel, jangan kamu menyebut Yod, He, Waw, He, tapi gantilah dengan Hashem. Ada nggak? Nggak ada. Kalau gitu, Yahudi juga salah doktrinnya itu. Lalu bagaimana dengan oneness? Nah, saya mau menantang oneness. Ada nggak ayat yang mengatakan Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus? Ada nggak ayat yang berbunyi Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus? Tidak ada ayat yang berbicara demikian. Atau oneness yang Jesus only. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Bapa dan Roh Kudus itu namanya Yesus? Cari ayatnya. Ada nggak itu dalam Alkitab? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara akan temukan ayat itu. Ya. Makanya kalau istilah itu harus ada dalam Alkitab, atau harus ada dalam kitab suci, banyak doktrin-doktrin aliran-aliran agama, aliran-aliran Kristen sendiri yang sesungguhnya doktrin mereka pun juga tidak tertulis dalam kitab suci. Itu hanyalah tafsiran, lalu membangun sebuah istilah ya, untuk menjelaskan tafsiran itu. Lalu alasan yang ketiga, alasannya adalah Tritunggal itu tidak masuk akal. Itu menurut mereka. Sebenarnya masuk akal atau tidak masuk akal dalam pemikiran manusia itu relatif, yang berubah dari zaman ke zaman. Relatif antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Masuk akal bagi kelompok ini bisa jadi tidak masuk akal bagi kelompok yang lain. Contoh dalam merespon kemiskinan. Ada orang yang merasa nggak punya apa-apa, butuh makan, lalu terpaksa dia mencuri. Bagi dia, alasan itu masuk akal. Karena saya nggak punya apa-apa, saya lapar, saya butuh makan. Yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan hidup adalah mencuri. Bagi dia itu masuk akal. Bagi orang lain, kalau bagi saya, sekalipun saya harus lapar,
Saya nggak mau mencuri, lebih baik saya minta-minta mengemis. Bagi orang lain yang masuk akal adalah mengemis. Mencuri itu tidak masuk akal, karena mencuri itu sudah berdosa. Tapi bagi orang lain lagi, mencuri dosa, mengemis juga tidak menghargai dirinya. Maka ada yang menganggap daripada saya mengemis, harga diri saya di mana? Atau mencuri saya berdosa. Lebih baik biarlah saya mati nggak apa-apa, asal masuk surga, tidak berdosa. Bagi yang satu lagi, yang masuk akal pilihan yang itu. Nah, maka relatif bagi orang-orang. Nah, ini artinya apa? Bahwa yang dianggap masuk akal itu seringkali relatif. Apalagi yang dibahas adalah konsep agama yang abstrak, bukan matematika. Contohnya, ada agama yang menganggap daripada jatuh dalam dosa berzina, lebih baik diizinkan atau dilegalkan poligami, dikasih izin berpoligami. Kalau bercerai diatur supaya jelas. Nah, bagi beberapa orang, bagi beberapa agama itu dianggap masuk akal. Tapi bagi orang lain tidak masuk akal. Karena apa? Karena konsep dasar ini, ya, yaitu dasarnya daripada jatuh dalam dosa berzina, lebih baik diizinkan untuk menikahi beberapa orang. Apakah dengan boleh menikahi beberapa orang itu kemudian perzinahan bisa diselesaikan? Ternyata tidak. Dan apakah prinsip daripada jatuh dalam dosa ini, tetapi daripada jatuh dalam suatu dosa lebih baik diizinkan tetapi dibatasi. Nah, apakah ini juga bisa berlaku untuk dosa-dosa yang lain? Misalnya dosa mabuk. Bisakah? Bisa nggak diterapkan demikian? Daripada mabuk, lebih baik diizinkan minum asal 1 sloki saja. Atau 2 sloki saja. Ya, daripada minum dan mabuk, lebih baik dibatasi. Minum 1 sloki atau 2 sloki saja. 3 sloki dan kalau mampu 4 sloki. Kenapa tidak berlaku untuk mabuk, tapi hanya berlaku untuk poligami? Malahan untuk mabuk ini ditawarkan suatu konsep yang lain. Kalian tidak boleh minum anggur walaupun setetes pun. Kalian tidak boleh minum minuman yang mengandung alkohol walaupun setetes pun. Karena itu berdosa. Kalau kalian mentaatinya, nanti kalian boleh minum waktu di surga sepuas-puasnya. Minuman memabukkan yang lebih nikmat daripada minuman yang di dunia ini. Jadi supaya taat malah ditawarkan nanti di surga bisa minum sepuas-puasnya. Nah, bagi beberapa orang ini tidak masuk akal. Bagi orang muslim mungkin ini masuk akal. Tidak apa-apa, karena surga itu bagi konsepnya orang muslim adalah tempatnya segala macam kenikmatan itu ada. Yang dilarang di dunia, kenikmatan-kenikmatan yang di dunia itu boleh semua dilakukan di surga. Nah, ini kan bagi beberapa orang tidak masuk akal. Karena bagi orang lain, dasar membuat suatu hukum itu adalah suatu prinsip yang bisa relevan dengan kasus-kasus yang lain. Sedangkan antara kasus poligami dengan dosa-dosa yang lain itu tidak bisa diterapkan. Artinya, bagi beberapa orang itu tidak masuk akal. Atau contoh yang lain, bagaimana bisa dikatakan masuk akal Tuhan yang mempunyai sifat yang maha kasih itu menciptakan makhluk yang kerjaannya menciptakan makhluk yang super kejam, yang kerjaannya menyiksa orang-orang berdosa tiada henti. Sementara orang berdosa saja tidak sekejam itu dalam menyiksa. Misalnya, Tuhan menciptakan malaikat di neraka yang kerjaannya itu membakar manusia. Setelah hangus terbakar, hancur semua, terbakar, sampai hatinya terbakar, kulitnya mengelupas, lalu Tuhan sembuhkan lagi, malaikat bakar lagi sampai hancur.
Tuhan sembuhkan lagi, malaikat bakar lagi sampai hancur. Bagaimana Tuhan yang makasih menghukum dengan cara yang sadis seperti ini? Ini bagi orang lain tidak masuk akal. Atau bagaimana Tuhan yang makasih menciptakan makhluk yang kerjaannya itu adalah menuangkan air yang super panas ke mulut seorang yang berdosa, sampai seluruh kepalanya itu juga hancur dan masuk ke perutnya hancur. Begitu hancur, meleleh hancur karena panasnya itu, kemudian Tuhan pulihkan lagi. Tuang lagi oleh malaikat, hancur lagi, tuang, pulihkan lagi. Curahkan lagi, hancur, pulihkan. Terus menerus, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kerjaannya itu saja. Kalau manusia modern yang cerdas lebih baik menciptakan robot, mesin, yang sudah diprogram saja, nggak usah menciptakan malaikat, ya. Cukup mesin saja. Itu kalau berpikirnya orang modern. Tentu hal ini bagi saudara-saudara muslim itu masuk akal. Itu hukuman Tuhan, Tuhan berdaulat, terserah Tuhan, itu masuk akal. Tetapi bagi orang-orang lain, bagi agama lain, itu dianggap tidak masuk akal. Karena bertentangan dengan konsep maha kasih tadi. Itu bagi orang-orang lain, bagi agama lain. Bahkan bagi saksi Yehova, neraka itu tidak mungkin ada, karena Tuhan yang maha kasih tidak mungkin menciptakan neraka. Oke, janganlah yang bicara tentang Tuhan dan neraka. Sekarang yang prinsip hidup di dunia saja. Zaman dulu orang punya budak itu masuk akal. Kalau sedang muncul keinginan seksnya, ngajak tidur budaknya itu bebas. Boleh-boleh saja. Itu masuk akal menurut zaman dulu. Zaman sekarang, jangankan sampai ngajak tidur budaknya. Punya budak aja sudah dianggap tidak masuk akal. Dianggap orang gila. Dianggap orang kejam. Orang yang tidak waras. Zaman dulu disebut bumi itu bulat, itu tidak masuk akal. Bilang bahwa bintang dan matahari itu lebih besar daripada bumi, itu dikatakan tidak masuk akal. Tetapi sekarang kalau bilang bintang kecil, itu tidak masuk akal. Karena bumi ini lebih kecil daripada bintang. Matahari itu lebih besar daripada bumi. Sekarang malah yang tidak masuk akal kebalik. Dahulu mengajarkan agama dengan penakutan, dengan berperang, dengan membunuh, membantai orang yang tidak mau percaya dengan agamanya. Zaman itu dianggap sebagai relevan, biasa, dan masuk akal. Tetapi zaman sekarang dianggap itu sudah melanggar asasi manusia, itu tidak masuk akal. Dalam sejarah gereja, ketika dunia itu menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak ilah-ilah, percaya sama Tuhan yang satu itu dianggap tahyul. Orang-orang Kristen di Efesus, orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi itu dianiaya karena mereka dianggap percaya tahyul. Tahyulnya apa? Percaya Tuhan yang esa. Orang Kristen itu percaya tahyul, Tuhan kok satu, Tuhan kok esa, maka disiksa, dibunuh, dianiaya. Tapi zaman sekarang, orang yang percaya Tuhan itu banyak, itu malah dianggap tahyul. Tuhan yang benar itu satu. Jadi apa yang dinamakan masuk akal itu adalah sesuatu yang diterima sistem berpikir manusia tertentu pada suatu zaman tertentu. Masing-masing orang berbeda. Sistem berpikirnya berbeda. Maka kalau engkau mengatakan Tritunggal itu tidak masuk akal, bisa jadi sesungguhnya akalmu yang tidak bisa memahami Tritunggal itu. Sama seperti orang zaman dahulu suruh memahami bahwa bumi itu bulat. Orang yang mengatakan bumi itu bulat dianggap orang gila. Atau mengatakan bahwa bintang-bintang dan matahari itu besar daripada bumi, dianggap itu gila. Karena apa? Karena otaknya belum sampai ke sana. Tidak seperti orang modern. Nah, inilah 3 alasan yang seringkali digunakan untuk membuktikan bahwa Tritunggal itu tidak benar. Tetapi lewat video ini saya sudah menjawab bahwa jika 3 alasan ini dipakai untuk menolak Tritunggal,
mereka juga harus menolak agama dan kepercayaan mereka, aliran agama mereka. Apa yang digunakan untuk menyerang Tritunggal itu sesungguhnya juga menyerang ajaran mereka sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.